Terus ada beberapa orang saksi mata gue teriak-teriakin dia di kantor, cowok-cowok. Ada satu lagi malah bilang gini, lo lagi mau dapet ya? Mau dapet atau enggak ya? Tidak boleh berkata seperti itu kepada perempuan. Udah berapa lama sih kamu bekerja? Udah berapa lama kerjanya? Berarti ntar gue ketahuan umurnya dong. 10 tahun lebih. 2011 sampai sekarang almost 9 tahun lah ya. Hampir 11 tahun ya. Kurang lebih 5 tahunan lebih kali ya. Mungkin udah 10 tahunan lebih kali ya. Oke, pernah nggak sih mengalami diskriminasi atau dapat perlakuan seksis gitu di tempat kerja? Pernah. Ada sih, itu sekali pernah terjadi. Pernah sekali, dan itu posisinya lagi interview untuk salah satu posisi PR manajer di sana. Interview di salah satu media. Ya bisa dihitung ya, media cetak terkenal di Indonesia tuh cuman berapa kan. Pengalaman tidak mengenakan sebenarnya itu di pekerjaanku yang dulu waktu aku bekerja di sebuah hotel gitu ya. Beberapa perusahaan saya sebelumnya, waktu itu saya ingat kita ada annual evaluation setiap akhir tahun untuk membahas kinerja, kemudian bonus, dan promosi juga gitu. Itu baru terjadi di sebuah kantor pelecehan verbal ya. Jadi si laki-laki ini juga, oh ya dia terkenal so ganteng sih di kantor. Kalau boleh di-mention kayak apa tuh komentarnya waktu itu? Jadi dia nge-brief kerjaan ke gue, duduk bareng-barengan ya. Itu nge-briefnya sambil bercanda. Sampai pada suatu pas gue bales ngegaring, terus dia ngomong gini, gue gengbeng juga lo, gitu. Si usernya bertanyanya dia nanyanya gini, when was the last time you had sex? Nah gue kan seneng banget ya udah sampai tahap akhir, berarti kan gue hitungannya kompeten kan. Tapi pas jelang-jelang akhir ada nih salah satu panelis yang si muda ini, dia ngomong ke gue gini, kamu kenapa nggak coba apply ke TV aja, kayaknya kamu lebih cocok di TV deh. Iya, penampilan kamu kan kayak lebih cocok di TV, kayak kamu nggak bisa di media cetak kayak gitu. Kebetulan si temanku yang supervisor ini bilang, kamu tahu nggak sih Anggun, ada gosip loh kamu mau kamu mau dinaikin gitu kan. Aku bilangnya kayak aku masih muda, masih pengen pekerjaan yang tanggung jawabnya tidak seluas kalau misalkan nanti aku dapat jabatan yang baru seperti itu gitu kan. Lalu tiba-tiba si manajer ini bilang gini, Anggun kamu betul, dia bilang kan, ya betul kamu Anggun, dia bilang gitu, saya setuju sama kamu. Lagi juga wanita tuh atau perempuan tuh jabatannya nggak boleh tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau loh. Saya mengungkapkan lah feedback saya kepada atasan saya, supervisor saya gitu ya, bahwa saya merasa kurang ada challenges. Kemudian to my surprise, supervisor saya tuh jawabnya, dia bilang, ya kalau memang kamu merasa seperti itu setelah 4 tahun join, ya mungkin waktunya kamu untuk reconsider your existence in this company gitu. Apa sih yang kamu rasakan waktu itu ketika dikomentari kayak gitu? Agak off air, dead air gitu berapa second, terus gue bales bilang, was that supposed to be a private gitu kan. Gue terdiam, tapi gue tuh pas pulang masih kesel banget. Dan oh ya, gue sempet cerita ke beberapa cewek di kantor, ibu-ibu juga ada. Reaksinya dia ya udah bercanda kali. Memang bercanda begitu ya gitu. Kalau memang itu bercanda, lu coba aja ngomong itu ke nyokap lo. Atau lu bercanda sama istri temen lo gitu, terus lo ngomong, gue perkosa juga lo rame-rame. Gue kayak itu kan artinya gengbengnya. Terus lihat reaksi dia gimana. Habis itu lu bilang bercanda. Gue bingung sih sebenarnya gue harus senang apa enggak, karena emang sebagian diri gue pasti menyangkanya kayak, oh berarti dia nganggap gue cantik. Tapi di sisi lain gue lebih banyak tersinggungnya kayak, oh berarti cantik nggak ada otak gitu. Kalau kan dulu kan dulu tuh kalau misalkan TV tuh kayak ya gitu kan stereotipnya. Padahal sekarang udah kebukti ya kan ada program yang dibawain sama perempuan gitu
dan bisa jadi besar juga, dan dia dari bawah juga tuh. Saya kaget banget sih denger itu. Waktu itu akhirnya mikirnya apakah ini saya disuruh resign gitu, ya kan? Jadi waktu itu marah pasti, dan jabatan itu tidak menetapkan susah atau enggaknya seorang perempuan atau seorang laki-laki untuk dapat jodoh. Terus setelah mengalami kejadian itu, langkah apa sih yang akhirnya kamu pilih? Bertahan di sana atau keluar? Atau kayak gimana? Dan akhirnya bener itu yang saya lakukan. Saya mereconsider eksistensi saya, dan akhirnya saya coba-coba apply ke tempat lain gitu untuk tahu nilai saya. Akhirnya saya dapat offer yang mana gajinya itu hampir 15 juta lebih besar dari gaji yang saat itu saya terima gitu. Sejujurnya sih gue masih berharap waktu itu, karena gue ngerasa nilai gue cukup tinggi ya buat ada di media itu, tapi ternyata tidak jodoh, jadi ya kayak ya udah. Kalau pada saat itu sih aku nggak banyak berkomentar, cuma aku kebetulan karirku cemerlang di situ, jadi aku ya pembuktian aja. Gue waktu itu udah di tahap yang kayak kalaupun emang gue nggak diterima untuk posisi ini, gue nggak masalah gitu. Besoknya begitu ketemu tuh orang, gue masih kesel kan, terus gue konfrontir, tapi dia malah bilang enggak, gue nggak ada ngomong gitu. Gue bilang gue denger lo ngomong gitu. Terus apa, enggak, yang gue bilang itu nanti guanya digengbeng. Sudah penyelamatan diri paling bodoh sedunia, saudara-saudara ya kan. Terus ada beberapa orang saksi mata gue teriak-teriakin dia di kantor, cowok-cowok. Ada satu lagi malah bilang gini, lo lagi mau dapet ya? Mau dapet atau enggak ya? Tidak boleh berkata seperti itu kepada perempuan. Apa sih hikmah dari kejadian tersebut dalam kehidupan atau dalam pekerjaan kamu? Lu jangan pernah takut sih. Kalau emang lo merasa itu nggak nyaman untuk lo terima, ya lo harusnya ngomong sih. Gue ngerasa yang hal-hal kayak gini tuh terlalu dibiasain gitu, dan lagi-lagi perempuan yang jadi korban gitu. Gue merasa beruntung sih, gue berhasil mengkonfrontir nih orang gitu. Perempuan itu harus sadar bahwa kita itu jauh lebih kuat dari yang kita pikirkan. Gak ada yang boleh bilang enggak kalau gitu. Jadi yang bisa bikin nggak maju tuh diri lo sendiri. Oke, terus ini pertanyaan terakhir. Apa sih hal yang mau kamu ucapkan ke orang yang memberikan komentar tersebut ke kamu? Kalau ketemu orangnya sekarang, gue mau ngomong apa ya? Nggak ada sih. Kalau ke spesifik ke si pelaku yang melakukan itu ke gue sih, gue yang kayak so ganteng lu woy gitu. Pertama sih saya mau bilang, pasti saya mau dia tahu sakit hati saya gitu. I think my feeling is valid. Sekarang udah bukan zamannya untuk berpikiran kotak gitu ya. Seharusnya sebagai atasan, Anda harusnya memperlakukan bawahan Anda tuh dengan respect. Gue berterima kasih banget, akhirnya mungkin emang jalannya kali ya. Kalau misalkan gue masih berkecimpung di situ, mungkin kalau gue di media itu gue cuma bisa nulis doang, tapi terbukti gue keterima di media yang lain dan gue bisa sekarang jadi videographer. Tapi at the same time, saya juga mau mengucapkan terima kasih. Tanpa ucapan Anda saat itu, mungkin saya tidak akan pernah mengevaluasi diri saya sendiri gitu. Dan gak akan bisa sampai sekarang ini di sini.